Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dari Komisi 5 telah mengadakan kunjungan kerja atau kunker spesifik ke Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dalam rangka peninjauan program atau kegiatan Kementerian Perhubungan, tepatnya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Sabtu 3 April 2021. Pada kesempatan itu, Hajah Sri Wahyuni, anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Jatim 7, di saat tanya jawab mempertanyakan tentang lamanya waktu bongkar muat barang yang ada di pelabuhan terbesar kedua di Indonesia. Dikatakan Hajah Sri Wahyuni, bongkar muat barang tersebut sampai berhari-hari. Itu akan merugikan para pedagang, terutama barang-barangnya cepat busuk, mulai buah, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Terangnya, Waktu bongkar muat katanya masih memakan waktu cukup lama, sekitar 3 hari. Ya Pak ya, begitu ya? Maksimal 3 hari Pak. Kalau bisa Pak sehari gitu loh Pak, karena sudah di dalam kapal itu sudah lama ya. Apalagi kalau makanan buah-buahan itu bisa busuk dan itu merugikan para pedagang, dan masyarakat juga terlambat menerima atau membelinya dari pedagang. Jadi kalau untuk bongkar muatnya, alhamdulillah untuk peti kemas tidak sampai 1 hari Bu, karena mereka juga teriak jadwal di Singapura dan sebagainya, sehingga kinerja itu dipertahankan. Yang agak lama memang yang kapal curah yang gede-gede ukurannya, itu masih menggunakan grade begini, masuk ke truk, dan itu pun memang sudah terclosing. Jadi langsung ke gudang pemilik, jadi muter begitu terus. Ini yang bisa sampai 2,5 sampai 3 hari, yang di Jambi Utara tadi itu. Kalau yang lain-lainnya, proses bongkar muat itu rata-rata 1 sampai 1,5 hari lah untuk kartunya. Nah, yang di luar tadi itu yang kami sampaikan adalah proses administrasi bea cukai dan karantina. Karena standar kita diizinkan 3 hari. Kalau nggak kira 3 hari, kamu harus keluar. Itu yang jadi mereka melakukan pemeriksaan di luar, istilahnya tempat penumpukan sementara, atau kita lakukan pemindahan lapangan penumpukan atau PLP. Sehingga untuk memberikan dwelling time supaya 3 hari, yang di dalam ini yang selesai 3 hari aja, yang selesai lebih dari 3 hari harus keluar. Itu yang tidak dihitung di dwelling time, sehingga dwelling kita bisa terjaga sampai sekitar 3 hari. Bukan hanya itu, kata Sri Wahyuni, legislator Nasdem asal Dapil 7 Jatim, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Ngawi, dan Pacitan tersebut, dirinya juga mendapatkan laporan jika bongkar muat barang juga terjadi di luar area Pelindo 3. Dan itu sangat rawan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hingga membuat proses bongkar muat barang menjadi lambat. Saya minta bongkar muat barang harus di dalam Pelindo 3. Kemudian soal lamanya waktu bongkar muat barang agar bisa dipercepat. Jika kemarin 3 hari, maka ke depan bisa dibuat sehari, tegas saja Sri Wahyuni. Sri Wahyuni berharap menjelang puasa dan lebaran Idul Fitri tahun ini agar Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya bisa lebih diperketat menerapkan protokol kesehatan kepada penumpang. Dan menurutnya jika harus dilakukan rapid, maka harus dilakukan secara tegas karena mereka melakukan perjalanan lama sehingga sangat perlu dilakukan tes kesehatan COVID-19. Saya berharap Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menerapkan protokol kesehatan secara ketat jelang puasa dan lebaran Idul Fitri tahun ini. Jangan main-main soal COVID-19, jelasnya. Jajaran di Pelindo agar supaya menjelang puasa dan lebaran ini, yang pertama itu prokesnya itu harus ketat sekali. Wajib PCR ya, atau kalau misalkan sudah ada Ginos ya. Karena kan hasilnya lebih cepat dari PCR 1 hari. Ginos katanya bahkan bisa cuma beberapa jam saja. Jadi prokes nomor 1. Dan pelayanan yang lain yang bersifat umum itu ya tetap dijalankan dan yang bikin masyarakat para penumpang nyaman lah seperti itu aja. Sementara itu, Arif Thoha selaku Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengucapkan banyak terima kasih atas saran dan masukan dari anggota Komisi 5 DPR RI. Tentu saja pihaknya akan berusaha seoptimal mungkin melakukan sesuai arahan Komisi 5 DPR RI sebagai mitra kerjanya.
termasuk soal bongkar muat barang yang masih terjadi di luar Pelindo juga akan ditertibkan, dan itu hanya soal administrasi saja. Sementara soal lamanya waktu bongkar muat sangat tergantung kondisi jumlah peti kemas yang dibongkar di lapangan, terangnya.